Sebenarnya ada dua cara untuk mencapai tahap formasi jiwa. Metode pertama adalah mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Metode ini jauh lebih mudah daripada yang kedua. Tetapi bagian yang sulit adalah bahwa tidak banyak kultivator formasi jiwa bersedia menampilkan domain mereka. Hanya kultivator nascent soul puncak di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihatnya. Metode kedua adalah sepenuhnya mengandalkan diri sendiri untuk mencoba memahami surga untuk menemukan domain Anda sendiri. Metode ini sangat sulit. Dibutuhkan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil. Tapi begitu Anda telah menemukan domain Anda sendiri, Anda akan jauh lebih kuat daripada mereka yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak dapat memperoleh domain sendiri setelah mencoba untuk waktu yang lama memilih metode pertama. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua metode. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk ditutup. Apakah itu pada awal atau jauh di masa depan? Namun, tidak banyak orang dapat memahami domain mereka sendiri, sehingga mayoritas kultivator memilih metode pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator formasi jiwa terbunuh, dan yang lain dapat hidup dengan damai. Utusan surga yang kembali ke Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya ia memutuskan untuk berlari setelah melihat harta sihir Wang Lin. Namun, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih metode pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tetapi ada terlalu sedikit dari orang-orang ini, dan mereka sangat lemah di antara kultivator transformasi jiwa. Jadi, orang-orang yang memilih metode pertama fokus pada mendapatkan pil untuk meningkatkan level budidaya mereka. Tetapi bagaimana mungkin pil yang mengandung energi spiritual surgawi begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang dalam hujan sampai dia tiba di barisan transfer kuno. Array transfer menyala, dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk pindah ke array transfer berikutnya. 1 bulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di lembah tepi Zhao. Ketika energi spiritual menghilang, seorang pria muda berjalan keluar. Itu Wang Lin. Melihat tanah di depannya, Wang Lin merasakan melankolis. Zhao tidak terlalu besar. Hanya dengan akal ilahi, ia dengan mudah dapat melihat semua yang terjadi. Setelah pembunuhan Wang Lin, para kultivator Zhao telah sangat melemah, terutama dengan kematian beberapa kultivator nascent soul tahap akhir. Ini merupakan pukulan besar bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte ditutup. Di antara para kultivator Zhao, rumor Wang Lin masih menyebar bahkan sampai sekarang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya masih takut dengan cerita, dan orang-orang yang melihat Wang Lin masih akan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah Zhao, itu masih kosong. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang menuju tempat bekas hanya sekte, yang sekarang menjadi sekte Xuan Dao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap formasi jiwa di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuan Dao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung diblokir. Sekte Xuan Dao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan luar. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuan Dao. Gunung belakang, tempat ia melewati 4 tahun pelatihan pintu tertutup masih ada di sana. Ada beberapa kultivator di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa melihat kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua yang telah dirawat saat itu dan berjalan ke dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan-lahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan memeriksa bagian dalamnya. Kenangan akrab memasuki benaknya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai mengatur tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya di perutnya. Warna wajahnya berubah. Tubuhnya segera terbagi menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan kepala rambut putih di atas bahunya, senyum, dan bintang ungu yang melepaskan cahaya jahat. Level kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir formasi inti. Jireomnya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih tidak bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan Jireom ke level Nascent Soul ketika dia menyatu bersama dengan avatarnya, masih ada keterbatasan dan kekurangan. Jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, salah satu kelemahan avatar ini hanya 30 tahun untuk hidup menghilang. Jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, dia akan mencapai tahap formasi jiwa. Dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya,
itu akan mengganggu proses menerobos. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada terlalu banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak bisa membuat keputusan. Namun, pemahamannya tentang domain hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah obrolan di kuil. Wang Lin yang ragu-ragu akhirnya membuat keputusan. Tubuh aslinya tidak bisa berjalan di jalur yang sama dengan avatarnya. Jadi G-Realm harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sebentar sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Potong energi spiritual menyebar dari tubuh asli. Ada rasa sakit di wajah tubuh asli, tetapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya, tetes darah keluar dari pori-pori tubuh asli. Cairan merah ini tidak menempel di tubuh. Itu membentuk butiran darah di sekitarnya. Secara bertahap, jumlah manik-manik darah ini meningkat. Wajah tubuh aslinya menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya terlihat lebih tua, dan tingkat budidayanya telah turun ke tahap awal formasi inti. Manik-manik darah sudah membentuk cincin merah di sekitar tubuh asli. Kemudian, dengan suara berderak, inti tubuh aslinya hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang bahkan lebih kuat yang mengamuk di tubuhnya. Pada saat ini, mata avatar menyala, dan itu menunjuk jari di alis tubuh aslinya. Energi spiritual di dalam tubuh asli tampaknya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini berkumpul di jari avatar. Segera, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba tumbuh jauh lebih lemah, tetapi matanya masih tenang. Kemudian, irisan energi spiritual datang dari daging dan tulang tubuh asli. Energi spiritual ini bergerak ke penari tubuh asli, dan perlahan membentuk cincin. Ini adalah dasar dari seorang kultivator, yang juga merupakan simbol dari kultivator pendirian yayasan. Cincin ini perlahan menjadi lebih padat dan menjadi lebih terang dan lebih cerah. Kali ini, avatar menunjuk pada dantain tubuh asli. Tubuh aslinya bergetar ketika cincin itu hancur menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh asli turun dengan cepat. Lapisan ke-16 dari kondensasi Qi, lapisan ke-12, sampai lapisan 1. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh asli menghilang. Tubuhnya jatuh, bersandar di dinding dan mulai bernapas dengan cepat. Namun sepanjang waktu ini, matanya masih tenang. Di mata itu sambaran petir merah melintas. Avatar itu menarik napas dalam-dalam. Kali ini jarinya menunjuk ke titik di antara mata tubuh asli. Tiba-tiba sinar petir merah itu terbang keluar. Baru saja akan pergi melalui salah satu dinding, avatar mengeluarkan raungan. Tangannya bergerak dan cincin cahaya menjerat petir merah. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah berjuang sedikit sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Avatar mengambil petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Tetesan darah ini adalah Realm G. Tubuh asli melepaskan kekuatan untuk memaksa G-Realm keluar. Benar-benar mengubahnya menjadi keberadaan seperti harta karun. Tak lama setelah itu, tubuh aslinya nyaris tidak bisa duduk tegak dan menutup matanya. Pada saat ini, avatar menjentikan energi spiritual dari cincin fondasi ke tubuh asli. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak melalui tubuh asli. Tapi tubuh itu tidak memiliki niat untuk berkultivasi lagi. Sebagai gantinya, tubuh asli mulai menggunakan taktik dewa kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses menyerap energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh asli dan avatar Wang Lin berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli difokuskan pada penyempurnaan tubuh, berjalan di jalan para dewa kuno. Avatar itu berfokus pada bagian dalam, berjalan menyusuri jalan setapak surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan. Tetapi sebelum ia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat digabungkan bersama untuk jangka waktu yang lama. Tapi begitu dia melebur, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh asli. Sebenarnya tubuh asli sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno bintang 1. Jadi itu sudah berjalan di jalur para dewa kuno. Tetapi karena keraguan Wang Lin sebelumnya, itu menyebabkan jalan itu menjadi sangat sulit. Tetapi setelah pencerahan di kuil tua, dia bisa memahami misteri kehidupan dan wilayah kematiannya. Akibatnya, Wang Lin memutuskan untuk memiliki tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin melihat tubuh aslinya, yang saat ini sedang berkultivasi. Dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa
beberapa tetes darah yang diisi dengan niat membunuh dan kemudian menunjuk alis tubuh aslinya. Tetesan darah mengalir ke tubuh asli satu persatu. Rambut putih tubuh aslinya segera berubah merah dan niat membunuhnya mencapai puncak. Pada saat ini, tubuh aslinya tampak sedikit mirip dengan Tesen dari tanah dewa kuno. Setelah sekian lama, tubuh aslinya selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil. Mereka hanya dua masa merah. Dikombinasikan dengan rambut merah, dia tidak terlihat seperti manusia. Baliknya, dia terlihat seperti setan kuno.